Halo sahabat Brenda, bagaimana kabarnya? Kembali lagi dengan Mimin akan merangkum sebuah film yang berjudul Tri Arnosen tahun 2022. Akan menceritakan tentang seorang mantan narapidana yang berniat untuk bertobat, tetapi ada saja hal-hal atau godaan-godaan yang membuatnya harus terjun kembali ke dalam dunia kelam. Seperti apa kisahnya? Langsung saja kita gaskan. Kisah akan berfokus pada seorang pembunuh bayaran yang sudah melakukan sebanyak 371 kali pembunuhan terhadap anak-anak dewasa, remaja, orang tua, dan masih banyak lagi. Dia bernama Neto Nente. Saat ini dia sedang mendekam di penjara selama bertahun-tahun akibat pembunuhan terakhir yang dilakukannya pada seorang wanita dan anak kecil. Di akhirnya menyerahkan diri ke polisi setelah merasakan bersalah atas apa yang dilakukannya pada aksinya yang terakhir tersebut. Welcome back. I have to tell all of you listeners, in case you haven't already, is the kind of guy who should be locked away for good. Tepat hari ini Neto akhirnya resmi bebas dari penjara setelah mendapat bantuan dari seorang yang memiliki hutang budi padanya. Entah apa yang akan dia lakukan setelah keluar nanti, tetapi dengan tato yang dia miliki di badannya, orang akan selalu tahu dan selalu ingat apa yang telah dilakukan di masa lalu. Dan inilah tidak ada orang suci. Mari saya perkenalkan dengan seorang pria bernama Karl Abraham. Ini beliaunya. Dialah orang yang telah membantu Neto keluar dari penjara, sekaligus menjemputnya dari penjara saking hutang budinya kalau memberikan beberapa kebutuhan seperti uang, pakaian, handphone sekaligus kendaraan agar supaya Neto punya modal untuk memulai kehidupan barunya. Saat sedang di hotel, itulah mobilnya tiba-tiba berbunyi bertanda ada orang yang baru saja menyentuh mobilnya. Di mana saat itu langsung keluar dan tiba-tiba ya, beberapa polisi yang membenci Neto pun menghajarnya secara tidak pungut-pungut dan menganggap jika Neto tidak akan berubah dan harusnya membusuk di penjara. Yang hal ini sangat wajar terjadi mengingat apa yang kita lakukan di masa lalu benar-benar tidak bisa dimaafkan. Keesokan paginya Neto pergi menemui mantan istrinya bernama Nadia. Ini raranya. Tujuan Neto datang bukan untuk Nadia melainkan untuk anak laki-lakinya yang masih berusia 11 tahun yang bernama Julio. Ini cucunya. Julio sangat bahagia akhirnya bisa berjumpa dengan sang ayah, namun Julio langsung nampak murung ketika Neto tidak bisa tinggal di sini bersama dia dan ibunya. Ditambah dengan sikap pacar ibunya yang sering kasar bahkan bertindak berlebihan ketika dia atau ibunya melakukan kesalahan. Setelah memotret wajah anaknya untuk disimpan dan dipandangi ketika sedang jauh, Neto tiba-tiba berpikiran tentang apa yang dikatakan oleh Julio terhadap pacar ibunya yang sering kasar. Neto tentu tak tega jika mantan pamajikan dan anak kandungnya diperlakukan tidak layak, sehingga Neto segera pergi ke sebuah klub yang dimiliki oleh sahabat seorang bos gangster Meksiko yang bernama Bailarin. Ini bebunguknya untuk bertanya mengenai latar dan asal-usul kehidupan pria yang menjadi kekasih barunya mantan istrinya. Diketahui jika pria dimaksud bernama Vincent Roche tidak pakai rompi, seorang pria yang memiliki bisnis properti yang ternyata punya usaha sampingan sebagai penyelundupan senjata yang bekerja sama dengan kartel dari Meksiko. Keesokannya Neto mulai mengikuti kemana dia pergi yang ternyata menuju sebuah pabrik kosong yang di sana ada juga si Vincent. Ini bebunguknya. Benar kata si bos gangster Vincent ini adalah tipikal pria yang kasar terhadap perempuan. Yang hal itu dibuktikan ketika dia melempar uang mingguan ke bebunguk Nadia tanpa rasa sopan sekalipun. Pulang ke hotel, di situ sudah ada Julio
Ia menunggu Neto pun mengajak anak kesayangannya untuk tidur siang di sana, sementara dia melihat beberapa gambar buatan Julio sendiri yang di situ terdapat wajah ayahnya sendiri yang membuat Neto makin ya'ah atau sayang kepada anaknya. I have to take you home, okay? I want to stay here. Setelah mengantarkan anaknya pulang, Neto pun pergi makan sendirian di dalam mobil. Di situ dia mendapat SMS dari Nadia yang menyuruhnya untuk menjauh dari Julio, mengingat banyak musuh di luar sana yang bisa setiap saat ikut membahayakan anaknya sendiri. Dan baru saja di Cariosin muncullah beberapa orang bersenjata yang menghadang Neto. Entah suruhan siapa orang-orang ini, tapi Neto memiliki ekspresi dingin dan penuh kekejaman pun langsung menghancurkan mereka semua tanpa kesulitan sedikit pun. Saat pulang itulah Neto mendapatkan telepon dari Julio yang mengatakan jika saat ini rumahnya tengah diserang oleh beberapa orang tak dikenal, sehingga Neto langsung bergegas untuk pergi ke sana saat itu juga. Tiba di sana, Neto sangat dibuat terpukul tak kala menemukan Nadia sudah tewas bersimbah darah, yang ternyata aksi ini dilakukan oleh kasihnya sendiri. Siapa lagi kalau bukan Vincent tidak pakai Desta, sambil menodongkan Julio. Vincent meminta Neto untuk jangan bergerak, namun dia sudah sangat besar karena betapa Neo diancam. Dia akan selalu bisa menang berkat bantuan dari orang dalam sutradara. Tak lama setelah baku tembak selesai, datanglah beberapa polisi ke TKP. Sementara Neto harus merelakan anaknya diculik oleh Vincent. Entah apa yang sebenarnya terjadi. Tetapi akibat jadinya ada di sana, Neto dituduh sebagai pelaku kejadian tersebut dan kembali harus menjadi buronan pihak kepolisian. Untuk kedua kalinya, Neto meminta bantuan Carl untuk mencari tahu kemana Julio dibawa. Carl memang tidak tahu tentang hal itu, tapi tahu siapa yang mengetahui orang itu bernama Jet Ring, seorang penjual senjata yang mendapatkan pasokan dari Vincent, yang artinya tahu kemana perginya dan tahu di mana markasnya. Cara del Norte, right? That's his nickname, the face of the North. Setelah mendapatkan bantuan uang dan mobil, Neto segera pergi ke klub milik Jet Ring. Di situ dia bertemu dengan seorang bartender wanita bernama Ines. Ini parasnya yang membantu Neto untuk mempertemukan dengan pacarnya si Jet Ring. Ini dia bernama Coli, dibaca K bukan C, yang langsung membawanya Neto untuk pergi ke rumah Jet Ring saat itu. Here's a down payment. Niente. A statewide manhunt from Dallas Fort. Tiba-tiba di sana, Coli langsung mengenalkan itu kepada Jet Ring. Ini cucunya. Neto mengaku bekerja untuk Vincent dan sedang melakukan survei atas perintah dari Vincent. Tanpa Neto sadari, jika Jet Ring merupakan sahabat dekat Vincent yang tentu tahu siapa yang kenal sama dia dan siapa kenalan koleganya, sehingga ketika menyadari Neto berbohong, Jet Ring pun segera mengambil senjata untuk membunuhnya dan setelah mendapatkan informasi mengenai kemana Vincent pergi, Neto pun kembali ke klub untuk menemui Ines dengan tujuan untuk meminta bantuan menyeberangi perbatasan sesuai lokasi tempat Vincent bersembunyi. Tapi tiba-tiba muncul 3 pemuda Meksiko yang meminta Neto masuk ke toilet, yang di situ mereka bertiga sudah salah besar karena tidak tahu pria macam apa yang sedang mereka hadapi saat ini. Are you okay? Dengan bayaran yang cukup besar, yakni sekitar 10 juta rupiah, Ines akhirnya bersedia berpura-pura menjadi istri Neto supaya bisa membawanya
melewati pembatasan menuju Meksiko. Dan mereka berdua berhasil melewati pembatasan dengan cukup aman setelah para petugas teralih perhatiannya oleh kecantikan dan keaduhan yang semanis ini. I mean, don't you need some help maybe? If you don't mind my asking. You were too busy looking at your tits. Di mana tiba di penginapan, atau mempersilahkan Ines untuk pergi atau pulang kembali karena tugasnya sudah selesai. Namun setelah Ines mendengar cerita tentang kronologi dan tujuannya Neto datang ke sini, Ines bersedia untuk membantunya lagi dengan bayaran 2 kali lipat dan akan mencoba menggoda Vincent dengan skill manja sampai Julio anaknya berhasil didapatkan. So you had children? Oh, not yet. Yeah, I guess you can just show me the facilities, you know. Hasil pertemuan itu, Ines belum bisa mendapatkan informasi apapun tentang Julio. Namun masih ada kesempatan ketika Vincent mengajak untuk melakukan pertemuan lagi di rumahnya, berharap kali ini ada sedikit info tentang keberadaan di mana Julio disekap. Tiba di rumah Vincent ini langsung diajak ke sarengan atau minum bersama-sama, di mana di situ Vincent tiba-tiba menaparkan Ines karena ternyata sudah mengetahui jika Ines hanya berpura-pura mendekatinya karena ada suatu tujuan untuk yang ketika Ines akan disakiti dan tiba-tiba berlokasi di dapur rumahnya, Vincent pun diikat di kursi dan dibayur air panas, dicopot kukunya, dibakar dengan korek api bara, dipotong satu persatu jarinya hingga teriak kesakitan untuk supaya mau memberitahu di mana Julio anaknya disembunyikan. Dan rupanya Julio sudah dijual kepada seorang pria bernama San, seorang mantan agen rahasia ATF yang sekarang menjalankan bisnis penculikan orang-orang terkenal, di mana Vincent sengaja menjual Julio untuk mendapatkan uang demi bisa melunasi hutangnya. Setelah membunuh Vincent, Neto pun menghubungi Bailarin, bos gangster Meksiko, untuk menanyakan siapa pria bernama San dan di mana markasnya. Di mana sudah mendapatkan tempatnya, Neto menyuruh Ines untuk pulang dan jangan ikut terlibat lagi. Namun rupanya Ines memiliki kereta gantung peduli dengan pilih dan memutuskan kembali menemui Neto sampai Julio berhasil didapatkan. So the senior sounds guy is not just a kidnapper. Berlokasi di suasana tinju, Neto mulai bertanya di mana Tuan San berada. Yang ketika sedang menunggu, tiba-tiba Neto dan Ines pun diculik untuk dibawa ke tempat Master San, di mana saat ini dibawa duluan. Neto mulai menunjukkan kelihayannya dengan menghabisi semua yang ada di dalam mobil hingga membuatnya bisa mengikuti kemana Ines dibawa. Berlokasi di hutan belantara, Neto pun mulai berjalan mengikuti jalan menuju markas Mr. San. Neto masuk dalam ruangan CCTV yang di situ terdapat banyak sekali korban-korban penculikan yang salah satunya adalah Ines dan Dan inilah Master San atau Tuan San, penculik sekaligus mantan iblis merah yang biasa dipanggil Hellboy. Terlihat Julio sedang diikat terbalik tepat di atas subur yang rupanya alasan dia membeli Julio bukanlah sebuah kebetulan, melainkan ada alasan yang lebih kuat, yaitu balas dendam alias revenge, karena ternyata Neto sudah membunuh anak dan istrinya di waktu silam. Reminds me of my own son.
Don't you think? Hey! Don't tell me you don't remember that. Luar biasanya ketika Julia sedang ditenggelamkan dan Neto sedang memberontak, Tuan Sun atau Mr. Sun ini dengan Sunnya hanya menonton aksi tersebut tanpa melakukan apa-apa dan justru malah menembak satu anak buahnya hanya gara-gara keras kepala ingin membunuh Neto. Rupanya Mr. Sun tidak ingin Neto mati duluan sebelum bisa merasakan sakit hatinya ketika darah daging sendiri mati tepat di depan kedua matanya. Di mana saat semua anak buahnya sudah mati, Mr. Sun pun menghampiri Neto untuk merasakan rasa puasnya telah membuat dia See menderita. how your boy is doing. Setelah semua selesai, Neto mengendong jasad Julio bersama dengan para korban lain termasuk Ines yang setelah menguburkan anaknya dengan layak. Neto pun membuka bagasi mobilnya yang di situ sudah ada si Bailarin, si bos gangster yang diketahui sudah berkhianat dengan memberitahukan kemana dan bagaimana dia pergi, sehingga Neto memutuskan untuk tidak jadi bertobat dan akan terus membunuh seperti apa yang biasa dia lakukan di masa lalu. Tamat, ending yang cukup membagongkan. Apa yang kita tanam, itulah yang kita tuai. Sama seperti Neto yang sudah berbuat jahat di masa lalu, dia pun harus merasakan betapa menderitanya korban-korban. Dia ketika kehilangan orang-orang disayangi. Bagi manusia ini cukup adil, tetapi karma memiliki caranya sendiri untuk mengimbangkan segala hal yang ada hal di alam semesta ini. Ingat, sebaik apapun kita yang benci, tetaplah benci. Seburuk apapun kita yang cinta, tetaplah cinta. Tak perlu menjelaskan kebaikannya kita karena ia menyukai kita, tidak memerlukannya, dan yang membenci kita tidak akan mempercayainya. Saya Abang Ganteng mewakili direksi yang bertugas mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa di video selanjutnya. Adilos, tulang ayam pakai sambal.